Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Murad pertama atau Murad Hudafendigar adalah sultan ketiga Kesultanan Utsmaniyah yang berkuasa dari tahun 1362 hingga 1389. Ia merupakan putra dari Sultan Orhan Gazi dan Nilufer Hatun, seorang wanita bangsawan Bizantium yang masuk Islam. Murad Er'an lahir sekitar tahun 1326 di Bursa, kota yang baru saja ditaklukkan oleh Utsmaniyah dari Kekaisaran Bizantium dan dijadikan ibu kota pertama mereka. Sebagai putra seorang penguasa, Murad dididik dengan ketat dalam bidang administrasi, militer, dan agama Islam. Sejak kecil, ia telah terlibat dalam urusan pemerintahan dan strategi militer yang menjadi ciri khas kepemimpinan Utsmaniyah. Ketika ayahnya, Orhan Gazi, memperluas wilayah Utsmaniyah ke wilayah Anatolia dan Eropa, Murad muda mulai memperoleh pengalaman dalam pemerintahan dengan ditugaskan mengelola wilayah-wilayah tertentu. Ini adalah bagian dari tradisi Utsmaniyah di mana para pangeran diberikan tanggung jawab administratif sebelum mereka naik takhta. Ketika Orhan Gazi wafat pada tahun 1362, Murad naik takhta dan langsung menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, dengan kebijaksanaan dan keahlian militernya, ia berhasil memperluas kekuasaan Utsmaniyah, terutama di Balkan. Sultan Murad pertama 3326 hingga 3389 adalah penguasa Utsmaniyah ketiga yang memerintah dari tahun 3362 hingga 3389. Meskipun gelar khalifah secara resmi baru digunakan oleh Sultan Selim I pada abad ke-16, Murad I memainkan peran penting dalam memperluas kekuasaan Utsmaniyah dan memperkuat legitimasi Islam dalam pemerintahannya. Berikut adalah kronologi penting dalam kepemimpinan Sultan Murad Permarapri. Setelah kematian ayahnya, Orhan Gazi, Murad Termah naik takhta pada tahun 1362. Dia melanjutkan ekspansi Utsmaniyah ke wilayah Balkan dan Anatolia. Murad I merebut Edirne, Adrianopel, dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Ini memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di Balkan. Murad pertama membentuk pasukan elit Janissary, Yenicheri, yang terdiri dari prajurit non-muslim yang direkrut melalui sistem Devshirme. Dia juga mendirikan lembaga divan, Dewan Pemerintahan, untuk mengelola negara secara lebih efektif. Utsmaniyah berhasil menguasai sebagian besar Bulgaria dan Serbia. Pada tahun 1371, dalam pertempuran Maritsa, pasukan Utsmaniyah mengalahkan pasukan Serbia yang dipimpin oleh Raja Vukašin. Setelah kemenangan ini, banyak kerajaan di Balkan menjadi negara vasal Utsmaniyah. Pada tahun 1389, terjadi pertempuran Kosovo antara pasukan Utsmaniyah dan koalisi Serbia, Bosnia, dan beberapa negara Kristen Balkan. Utsmaniyah memenangkan pertempuran ini, tetapi Sultan Murad Ermapenpu dibunuh oleh seorang bangsawan Serbia, Miloš Obilić, setelah pertempuran usai. Murad I menjadi satu-satunya Sultan Utsmaniyah yang tewas di medan perang. Setelah kematian Murad I, putranya Bayezid I, Yildirim Bayezid, naik takhta dan melanjutkan ekspansi Utsmaniyah. Meskipun Murad Amtro tidak secara resmi mengklaim gelar khalifah, perannya dalam memperluas dan mengkonsolidasikan kekuasaan Islam di Eropa menjadikannya salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Utsmaniyah. Sultan Murad I memerintah tahun 1362 sampai 1389, dikenal sebagai pemimpin yang memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah dan memperkuat sistem administrasi serta militer. Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang diterapkannya. Penaklukan Edirne tahun 3663, Murad Perimaram merebut Edirne dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah, menggantikan Bursa. Ekspansi ke Balkan, ia menaklukkan bagian besar Bulgaria, Serbia,
Makedonia, dan Albania, menjadikan Utsmaniyah sebagai kekuatan utama di Eropa Tenggara. Pertempuran Maritsa tahun 1371 mengalahkan pasukan Serbia dan mengubah beberapa kerajaan Balkan menjadi negara vasal Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo tahun 1389, kemenangan besar atas koalisi Serbia dan sekutunya, meskipun Murad I sendiri tewas dalam pertempuran ini. Murad I menciptakan pasukan elit Janissary Yeniçeri yang terdiri dari anak-anak Kristen yang direkrut melalui sistem devshirme, pengambilan anak laki-laki dari wilayah taklukan untuk dilatih menjadi tentara atau pejabat. Janissary menjadi tulang punggung militer Utsmaniyah selama berabad-abad. Membentuk divan, dewan pemerintahan, untuk mengelola negara lebih efektif. Menerapkan sistem pembagian kekuasaan di antara gubernur provinsi Beylerbeyi untuk mengontrol wilayah yang luas. Menguatkan peran sultan sebagai pemimpin politik dan militer utama. Memastikan kesetiaan para penguasa daerah dengan memberikan mereka otonomi terbatas. Menggabungkan hukum Islam, syariah, dengan hukum adat setempat untuk mempermudah administrasi di wilayah yang baru ditaklukkan. Memberikan kebebasan beragama kepada non-muslim, tetapi mereka diwajibkan membayar jizyah, pajak khusus. Memperkenalkan sistem pajak yang lebih terstruktur untuk mengisi kas negara. Pajak tanah dan hasil pertanian digunakan untuk mendukung ekspansi militer dan pembangunan negara. Membangun masjid, jalan, dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Memperkuat jalur perdagangan antara Asia dan Eropa dengan mengamankan rute dagang. Kebijakan Sultan Murad I berhasil memperkuat Kesultanan Utsmaniyah secara militer, administratif, dan ekonomi. Langkah-langkahnya dalam membangun pasukan Janissary, menaklukkan Balkan, dan menerapkan sistem pemerintahan yang efektif menjadikan Utsmaniyah kekuatan dominan yang terus berkembang di era selanjutnya. Pada masa pemerintahan Sultan Murad I, umat Islam mengalami berbagai perkembangan signifikan, terutama dalam hal perluasan wilayah, stabilitas politik, dan kemajuan administrasi di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Berikut adalah beberapa aspek penting kondisi umat Islam pada masa pemerintahannya. Dengan ekspansi ke Balkan dan Eropa Tenggara, banyak wilayah baru yang masuk ke dalam pemerintahan Utsmaniyah, termasuk Bulgaria, Serbia, dan Makedonia. Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah baru melalui kebijakan pemerintahan yang memberi kebebasan agama, tetapi juga mendorong masuknya Islam melalui interaksi budaya dan administrasi. Murad I tidak memaksakan konversi agama, tetapi menerapkan sistem millet yang memungkinkan non-muslim mempertahankan agama dan budaya mereka dengan kewajiban membayar pajak khusus, jizyah. Sultan Murad I memperkuat supremasi hukum Islam, syariah, sambil tetap mempertimbangkan hukum adat setempat. Para ulama Islam memiliki peran penting dalam pemerintahan dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan sultan. Dibentuknya divan, dewan pemerintahan, membantu mengelola urusan umat Islam secara lebih sistematis, termasuk dalam masalah hukum, ekonomi, dan militer. Dengan meningkatnya wilayah Utsmaniyah, umat Islam mendapat lebih banyak peluang dalam perdagangan, pertanian, dan administrasi. Pajak yang dikumpulkan dari wilayah non-muslim membantu mendukung kesejahteraan umat Islam di daerah-daerah kekuasaan Utsmaniyah. Kota-kota Islam seperti Edirne dan Bursa berkembang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan budaya Islam. Dibentuknya pasukan Janissary meningkatkan kekuatan militer Islam yang mendukung ekspansi dan perlindungan wilayah Muslim. Militer yang kuat membuat Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekuatan dominan di dunia Islam pada masanya, menggantikan beberapa dinasti Muslim lainnya yang lebih lemah. Umat Islam di perbatasan menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, seperti Serbia, Hungaria, dan Bizantium. Meskipun Utsmaniyah menang dalam beberapa pertempuran besar, seperti pertempuran Kosovo 1389, perlawanan dari Eropa masih berlanjut. Beberapa wilayah Islam di Timur Tengah masih berada di bawah kendali dinasti lain, seperti Mamluk di Mesir,
yang pada saat itu menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah simbolis. Di bawah pemerintahan Sultan Murad I, umat Islam mengalami masa ekspansi dan stabilitas. Islam semakin tersebar ke Balkan, pemerintahan semakin kuat dengan sistem hukum yang lebih terstruktur, dan kondisi sosial ekonomi umat Islam meningkat. Namun, umat Islam juga menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa dan persaingan dengan dinasti Muslim lainnya di dunia Islam. Sultan Murad pertama dikenal sebagai pemimpin militer yang berhasil memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah, terutama di Balkan dan Anatolia. Berikut adalah beberapa peperangan besar yang terjadi selama masa pemerintahannya. 1. Penaklukan Edirne tahun 3663. Setelah naik takhta pada 3622, Murad Primas berusaha memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa. Pasukan Utsmaniyah menyerang Edirne, Adrianopel, kota penting di Trakia yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan sekutu Bulgaria. Edirne berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota Utsmaniyah yang baru, menggantikan Bursa. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmaniyah lebih jauh ke Balkan. Kedua pertempuran Maritsa tahun 1371. Raja Vukašin dari Serbia dan saudaranya Jovan Uglješa mengumpulkan pasukan besar untuk mengusir Utsmaniyah dari Balkan. Pasukan Serbia berjumlah sekitar 70.000 prajurit, sementara pasukan Utsmaniyah dipimpin oleh Lala Shahin Pasha dengan jumlah lebih kecil, tetapi lebih terorganisir. Pasukan Utsmaniyah melakukan serangan mendadak saat tentara Serbia beristirahat di tepi sungai Maritsa. Pasukan Serbia dihancurkan, dan banyak yang tenggelam saat mencoba melarikan diri. Setelah kemenangan ini, Bulgaria dan sebagian besar Serbia menjadi negara vasal Utsmaniyah. Ketiga, pertempuran Plotnik tahun 1386. Pangeran Serbia, Lazar Hrebeljanović, menolak dominasi Utsmaniyah dan berusaha mengusir mereka dari wilayahnya. Pasukan Serbia berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah dalam pertempuran ini. Ini menjadi salah satu kekalahan awal Utsmaniyah di Balkan. Meskipun Utsmaniyah kalah, mereka tetap menjadi ancaman bagi Serbia. Lazar mulai membangun koalisi dengan kerajaan Kristen lain untuk menghadapi Utsmaniyah di masa depan. 4. Pertempuran Kosovo tahun 1389. Serbia, Bosnia, dan sekutu mereka bersatu untuk melawan Utsmaniyah dalam pertempuran besar di Kosovo. Pangeran Lazar memimpin pasukan Kristen, sementara Sultan Murad pertama memimpin pasukan Utsmaniyah. Pertempuran berlangsung sengit dan penuh korban di kedua belah pihak. Pasukan Utsmaniyah akhirnya menang, tetapi Sultan Murad pertama dibunuh oleh seorang ksatria Serbia, Miloš Obilić, setelah pertempuran usai. Kemenangan Utsmaniyah mengamankan dominasi mereka atas Balkan. Putra Murad pertama, Bayezid pertama, naik takhta dan segera membalas dendam dengan mengeksekusi Lazar. Serbia menjadi semakin lemah dan berada di bawah kendali Utsmaniyah. Peperangan pada masa Sultan Murad I memperluas wilayah Utsmaniyah dan memperkuat posisinya di Balkan. Meskipun menghadapi perlawanan keras, terutama dari Serbia, kemenangan dalam pertempuran Kosovo memastikan bahwa Utsmaniyah menjadi kekuatan dominan di Eropa Tenggara. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang kepemimpinan Sultan Murad Amrun, Sultan Murad Permiras, memerintah 1362 sampai 1389. Dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan religius, yang memainkan peran penting dalam memperluas serta menegakkan kekuasaan Islam di Balkan dan Anatolia. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terhadap kepemimpinannya umumnya positif, terutama dalam aspek pemerintahan Islam, hukum syariah, dan penyebaran Islam. Berikut adalah beberapa perspektif penting. Para ulama memandang Murad Parimaro sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam, yaitu keadilan, adil, kebijaksanaan, hikmah, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan ulama.
dan sering meminta nasihat mereka dalam kebijakan pemerintahan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ia membangun masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat keilmuan Islam di wilayahnya. Sultan Murad I mengintegrasikan hukum Islam, syariah, dengan hukum adat lokal untuk menciptakan stabilitas di wilayah yang baru ditaklukkan. Ulama mendukung langkahnya dalam memperluas sistem peradilan Islam dan menunjuk para qadhi, hakim Islam untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum. Ulama seperti Syekh Edebali, meskipun hidup sebelum Murad III, tetapi ajarannya masih berpengaruh, menekankan bahwa tugas utama seorang pemimpin Muslim adalah berjihad untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan Islam. Murad Armadah dianggap sebagai pemimpin yang memenuhi tugas ini dengan memperluas wilayah Islam melalui peperangan di Balkan, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada penduduk non-Muslim dengan sistem milet. Ilmuwan Muslim pada masa itu menghormati Sultan Murad I karena mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia membangun madrasah dan memperkuat bursa serta Edirne sebagai pusat pembelajaran Islam. Sistem administrasi yang diperkuatnya membantu para ilmuwan Muslim untuk mengembangkan keilmuan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Ilmuwan militer Muslim memuji inovasi Sultan Murad I dalam membentuk Janissary, pasukan elit Utsmaniyah, dan memperbaiki sistem ketentaraan. Strateginya dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan dengan memberi otonomi terbatas kepada penguasa lokal dianggap sebagai langkah cerdas dalam pemerintahan. Secara keseluruhan, Sultan Murad I dipandang sebagai pemimpin Islam yang kuat, adil, dan religius oleh ulama dan ilmuwan Muslim. Kebijakan dan strategi kepemimpinannya tidak hanya memperluas wilayah Utsmaniyah, tetapi juga memperkuat hukum Islam, administrasi pemerintahan, serta ilmu pengetahuan. Ulama mendukungnya sebagai mujahid yang menegakkan keadilan, sementara para ilmuwan mengakui kontribusinya dalam stabilitas politik dan kemajuan intelektual. Sultan Murad I adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah yang memainkan peran penting dalam ekspansi wilayah, reformasi administrasi, serta penegakan hukum Islam. Berikut adalah beberapa jejak kepemimpinannya selama berkuasa. Salah satu warisan terbesar Sultan Murad Perembaru adalah perluasan wilayah Utsmaniyah, terutama ke Balkan dan Eropa Tenggara. Penaklukan Edirne tahun 1363, Edirne direbut dari Kekaisaran Bizantium dan dijadikan ibu kota baru Utsmaniyah. Pertempuran Maritsa tahun 1371 mengalahkan pasukan Serbia dan Bulgaria, menjadikan mereka negara vasal Utsmaniyah. Penguasaan Sofia tahun 1385. Ibu kota Bulgaria jatuh ke tangan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo tahun 1389, kemenangan besar Utsmaniyah melawan Serbia, meskipun Murad I tewas setelah pertempuran. Sultan Murad I melakukan berbagai inovasi dalam pemerintahan dan militer, pembentukan pasukan Janissary, pasukan elit yang direkrut dari anak-anak melalui sistem Devshirme, dilatih secara khusus untuk menjadi tentara dan birokrat Utsmaniyah. Struktur pemerintahan yang lebih terorganisir, dibentuknya Divan, Dewan Pemerintahan, sebagai pusat administrasi negara. Penerapan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam dan hukum adat lokal untuk menjaga stabilitas di wilayah taklukan. Sistem Beylerbeyi memberikan kekuasaan kepada gubernur provinsi untuk mengelola wilayah Utsmaniyah secara lebih efektif. Penguatan syariah Islam, Murad Pemial, memastikan hukum Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan dan peradilan. Sistem milet memberikan kebebasan kepada komunitas non-muslim untuk menjalankan agama mereka dengan syarat membayar pajak jizyah, pembangunan infrastruktur Islam, mendirikan masjid, madrasah, dan fasilitas publik di wilayah yang ditaklukkan, seperti di Edirne dan Bursa. Sultan Murad I dikenal sebagai pemimpin yang religius.
dan sering meminta nasihat ulama dalam mengambil keputusan. Ia menetapkan dasar bagi Utsmaniyah sebagai kekuatan Islam di Eropa dan memperkuat identitasnya sebagai negara Muslim yang kuat. Keberhasilannya membuka jalan bagi generasi pemimpin Utsmaniyah berikutnya, terutama putranya Bayezid I. Jejak kepemimpinan Sultan Murad I sangat berpengaruh dalam perkembangan Kesultanan Utsmaniyah. Ia tidak hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan, hukum Islam, dan militer. Warisannya tetap terasa dalam sejarah Utsmaniyah, menjadikannya salah satu sultan paling berpengaruh dalam membangun dasar kejayaan Turki Utsmaniyah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.